Shalom pemirsa, hari ini kami akan membawakan satu tema, yaitu Tuhan adalah yang menyelamatkanku, dari Mazmur 55. Ya. Waktu itu Daud sedang dalam keadaan ketakutan, kecemasan, mencari jalan keluar. Bagaimana banyak musuh-musuhnya yang ingin membenci dia, bahkan mau membunuh dia, sehingga dia penuh dengan kecemasan dan ketakutan dan kekhawatiran. Tidak ada jalan lain, ya, mencari Tuhan, ya, satu-satunya penolong dan juru selamat. Jadi fokus adalah mencari Tuhan. Manusia banyak memiliki kelemahan-kelemahan. Yang pertama, umur manusia berkisar sampai 70-80 tahun. Yang kedua, manusia mempunyai keterbatasan, ya. Suatu ketika bisa sakit, suatu ketika bisa meninggal dunia, dan suatu ketika bisa diancam mara bahaya, ya, baik dari lingkungan alam maupun dari musuh-musuh, roh-roh di udara, setan, dan musuh-musuh dari sesama manusia. Oleh karena itu manusia membutuhkan satu pertolongan, satu perlindungan, ya, dari yang tidak terbatas menjadi terbatas. Makanya saya menghimbau pada saudara-saudara dalam menghadapi COVID-19 ini, ya, kita manusia harus mencari Tuhan, ya, juru selamat penolong kita, supaya kita lebih mengenal. Ada 3 hal yang perlu dipelajari. Yang pertama adalah mengenal Tuhan dengan tujuan hidup kekekalan, ya. Setelah meninggal kita mati masuk kemana, ya, supaya kita lebih aman untuk selama-lamanya. Ya, pilihan kita adalah masuk ke dalam kerajaan surga, dan itu harus kita banyak belajar tentang bagaimana cara mengenal Tuhan. Yang kedua adalah membangun keluarga bahagia, ya, karena keluarga adalah dasar fondasi dari kemasyarakatan yang unggul dan berbuat baik, ya. Dari keluarga inilah lahir generasi penerus orang-orang yang berniat baik, yang berniat adil, dan berniat membagi kepada sesama manusia, ya. Untuk itu kita harus memberikan satu dorongan kepada anak-anak kita supaya patuh belajar firman Tuhan, ya, khususnya Alkitab, umat Kristiani, karena dasar dari membangun rumah tangga yang baik adalah Alkitab. Yang ketiga adalah kita hidup berbuat baik atau peduli sosial kepada masyarakat sekitarnya, ya. Ajarilah dengan nilai-nilai kasih, dengan nilai-nilai berguna bagi sesama, dengan nilai-nilai peduli kepada sesama, ya, karena kita hidup ini tidak boleh egois, sehingga banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang harus kita tolong, ya. Walaupun kita tidak membantu dengan uang, tapi kita membantu dengan ucapan, perkataan yang menyegarkan, yang menyejukkan, sehingga itu boleh dikatakan perbuatan baik. Itulah 3 hal yang kita bisa bangun di dalam menghadapi kekhawatiran, kesulitan, yaitu 1. Mengenal Tuhan, 2. Membangun keluarga bahagia, 3. Peduli sosial kepada sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.